Selamat datang di podcast Apa Adanya, di mana kamu bisa berbagi cerita dan perjalanan tanpa paksaan. Oh ya, sebelumnya podcast pada hari ini akan kedatangan narasumber yang masih cukup muda usianya dan cukup menginspirasi dan cantik. Langsung saja, nggak usah nunggu lama-lama, kita sambut. Inilah dia, Ayu Alis Setiawati. Tunjukkan pesananmu. Halo, Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ayu Alit, gimana nih kabarnya? Aku baik, Alhamdulillah. Nah, Mbak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Kesibukannya lagi sibuk apa nih, Mbak Ayu Alit? Biasa, aku masih sibuk kuliah dan tugas-tugas karena bentar lagi UAS dan sudah mulai ada di jadwal yang padat. Oh iya, sebelum podcast pada hari ini dimulai, kita kesepakatan dulu nih. Mbak Ayu Alit mau dipanggil apa? Mbak Ayu, Mbak Alit, atau Mbak Setiawati? Iya, gini, jadi di kuliah karena itu kan apa ya? Sebenarnya panjangan dari Ayu Setiawati kan. Jadi karena aku udah sering dipanggil begitu, kayaknya Mbak bisa panggil aku Ayla aja. Oke. Halo Mbak Ayla. Halo Mbak Ervina. Nah, sekarang kita masuk ke topik pembahasan kita pada hari ini ya. Iya, menghadapi teman yang toksik ya Pak ya. Iya, betul. Nih, untuk teman-teman pastinya pernah lah ya berada dalam lingkungan pertemanan yang toksik. Nanti beberapa menit ke depan di podcast Apa Adanya hari ini, kita akan berbagi cerita, sharing-sharing nih tentang gimana sih caranya untuk menghadapi teman yang toksik. Nah, sebelumnya aku mau tanya nih, Mbak Aira sendiri pernah nggak sih punya teman yang toksik atau mungkin nggak enak lah diajak diskusi gitu? Halo, Pasti Mbak Aira? dong Mbak. Aku punya teman yang, ya halo, Ya, bisa apa dilanjut? sudah tersambung? Sudah. Ya, jadi seperti pertanyaannya, aku punya teman yang susah diajak diskusi, yang udah masuk kategori toksik ya, karena aku awalnya dekat sama dia dan sampai saat ini aku udah nggak deket, malah jadi merenggang gitu. Jadi ya di dalam perkuliahan aku udah punya satu teman yang toksik banget. Kayaknya untuk saat ini mayoritas semua orang pasti punya ya teman yang toksik. Iya benar banget. Kayaknya bukan di pacaran aja ya Mbak ya, karena di pertemanan juga lebih banyak pasti. Ya, setuju banget. Ada kasus seperti itu gitu. Apalagi kan pandemi dan komunikasi juga pasti kurang gitu. Jadi ketemunya dia dan bermainan dia gitu kurang. Jadi itu faktor-faktor. Ya mau tanya nih, gimana sih awal mula kamu tuh tahu bahwa kamu tuh oke, kayaknya aku saat ini udah berada di dalam pertemanan yang toksik nih. Nah, ya, jadi pas pertama aku tahu bahwa aku sudah dalam lingkup pertemanan toksik itu, mulai dari proyek-proyek film yang kita buat di kampus, jadi di semester 4, 5 itu udah mulai proyek-proyek yang berat ya. Nah, jadi proyek itu kan sifatnya tugas kelompok, terus dan di sana kita jadi tahu gitu sifat dari teman-teman kita yang mungkin awalnya kita ngira, wah dia baik, orang yang sangat-sangat baik, tapi ya kita masuk dalam proyek, kita masuk ke kelompok, kita jadi tahu. Mulai dari awal diskusi itu kita tahu dia bukan orang yang seperti kita duga gitu. Dan di situ mulai kelihatan ya bahwa orang itu ada yang keras, ada yang egois, ada yang awalnya baik namun nggak sebenarnya baik. Di situ tuh awal aku tahu bahwa dia adalah orang yang toksik dan harus
dihindari gitu. Dan aku kaget banget karena awalnya aku pikir dia bukan orang yang seperti itu, tapi setelah kami kerja bareng yang kayak tadi project bareng itu, kita jadi tahu kalau manusia itu sifatnya berubah-ubah. Apa yang kita pikir, apa yang terjadi gitu. Jadi gitu sih. Ya, kalau dari aku pribadi nih setuju sih sama penjelasan dari Mbak Ila tadi, karena pada hakikatnya manusia itu berubah-ubah sifatnya dan mungkin itulah perubahannya yang awalnya baik bisa jadi 180 derajat berubah jadi buruk yang buat kita jadi nggak respect sama dia gitu loh. Iya benar, benar banget. Kemudian gimana sih cara menghadapi temen yang toksik versi Mbak Ila sendiri? Nah, seperti yang apa ya? Seperti yang tadi udah aku bahas di awal ya. Toksik itu nggak main-main loh. Kita bisa terpengaruh juga karena toksik. Kita juga bisa tekanan batin karena itu ya. Jadi bukan toksik itu bukan sembarang toksik. Jadi kayak bisa aja dia nyerang dari apa ya? Kepikiran kita jadi kepikiran kok dia bisa-bisa ya kayak gitu. Nah, apa tadi Mbak? Pertanyaan maaf bisa diulang. Gimana cara menghadapi Oh teman ya, toksik? cara menghadapi. Nah, cara menghadapi aku untuk orang yang seperti itu ya, awalnya kita harus biasa aja. Kita pura-pura nggak tahu aja kalau dia tuh udah bukan apa ya, udah nggak worth it untuk kita ajak discuss gitu loh. Terus setelah nanti dia balik ke kita, dia pasti baliknya pas saat dia susah, pasti. Nah, di situ kita langsung bilang aja kayak, kamu berubah ya, nggak kayak waktu awal kita deket. Mungkin dia punya penjelasan tersendiri. Kita dengerin aja penjelasannya dia, tapi kita juga harus bisa memutuskan sesuatu ya, kayak apakah kita akan stay untuk tetap berteman sama dia atau enggak kayak gitu. Dan yang pertama kita udah dewasa ya, kita udah harus bisa mengambil keputusan. Kalau kita ngerasa nggak nyaman, ya udah tinggalin. Jangan terus-terusan ada di zona nyaman itu tersendiri. Maksudnya zona nyaman tersendiri itu sebenarnya buat nyaman sama sekali. Nah, itu harus ditinggalkan. Kalau misalnya dia udah melakukan hal buruk ke kita, mungkin itu hanya hal kecil ya. Tapi kalau misalnya udah nyakitin kita, ya udah, kita nggak usah tanpa lama-lama kita udah harus tinggalin dia. Kita tetap berteman, cuman jangan yang kayak deket lagi, deket banget gitu, jangan. Karena kita udah tahu kan dia kayak gimana, jeleknya dia kayak gimana, dan dampak negatif yang kita terima dari dia tuh gimana, kayak gitu. Kita harus bisa jauhin dan harus bisa keluar dari zona nyaman kita sendiri gitu. Jadi kalau bisa disimpulin, yang pertama nih, kita terbuka sama orang tersebut. Kita tanya, ada apa gitu loh yang menyebabkan dia berubah tuh apa gitu loh, karena faktor apa, apakah Iya, benar. ada sikap kita yang mungkin nggak enak hati ke dianya atau salah atau apa kan kita juga nggak tahu. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita tahu bahwa kita sudah berada dalam lingkungan yang toksik, kita sedikit demi sedikit menjauh dalam artian bukan berarti kita kita bukan teman, kita nggak mau kenal lagi, nggak. Jadi maksudnya itu kita tahu batasannya gitu loh. Sewajarnya aja untuk berteman, Benar. nggak usah terlalu yang deket banget gitu. Mungkin gitu ya Mbak Ira. Iya. Jadi ya Ya, udah, jadi kita gak usah mikir panjang ya. Jadi ya udah, kalau misalnya dia udah nggak apa ya, buat kita nggak nyaman, ini kita tinggalin. Nggak usah bertanya-tanya lagi kayak nanti gimana ya kalau kita nggak punya teman atau kita dijauhin sama teman. Nggak apa-apa, kita bisa berusaha sendiri. Kita bisa minta tolong sama orang lain yang apa ya, dari kelompok lain misalnya. Kan namanya dunia pergaulan pasti ada circle ya Mbak ya, ada kelompok-kelompok teman tersendiri. Nah, kita bisa diskusi sama mereka yang lain, nggak sama satu orang yang udah buat nggak nyaman, nggak usah sama itu lagi gitu. Bisa, dan kita pasti punya banyak teman yang bisa lebih bermanfaat untuk kita dan bisa memberikan dampak yang bagus gitu, dampak yang baik gitu, yang bisa lebih menghargai kita pastinya.
Oke, kita udah bisa simpulin untuk pembahasan kita di podcast apa adanya hari ini, bahwa bukan cuma pacaran aja yang bisa toksik, tapi juga lingkup pertemanan lebih toksik. Nah, mungkin cukup sekian ya perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih nih untuk Mbak Aila kedatangannya di podcast apa adanya. Ya, terima kasih kembali Mbak Ervina udah mengundang aku. Semoga sharing kita pada hari ini dapat menginspirasi dan menjadi pelajaran untuk kita semua ya, Mbak Ila. Iya, dan ada lagi nih Mbak, satu dari quotes dari aku ya. Jadi itu sifatnya berubah. Jadi kalian kenalin, jangan langsung menilai orang itu baik dari luar ya. Kita harus bisa cari tahu juga bagaimana dia, dan pokoknya ingat manusia itu berubah-berubah. Jadi ya jangan terlalu berekspektasi tinggi terhadap manusia gitu sih. Betul, setuju. Saya juga setuju dengan pendapat Mbak Ila itu. Jangan terlalu berekspektasi besar terhadap seseorang, karena kita juga kan nggak tahu sikap asli seseorang itu ke depannya bakal seperti apa gitu kan. Iya. Oke, pengalaman kamu sangat menginspirasi kita semua sih pastinya, dan tentunya ada pelajaran penting di dalamnya. Ya, oke, cukup sekian. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.